Kali ini nih, aku mau nge-review buku series KTJ yang kedua. Kalau kemarin kan kita sempat nge-review yang ini ya, Bang Gaib. Nah, sekarang aku mau nge-review series yang keduanya, yaitu ini, Pocong Gundul. Oke, jadi si Pocong Gundul ini, pernah gak sih kalian ngedenger kalau pocong itu asalnya dari arwah penasaran yang pada saat prosesi pemakamannya itu tali pocongnya lupa atau tidak sempat dibuka. Ya pokoknya salah satunya itu nggak dibuka lah. Pernah denger nggak? Dan si Candy Jumping ini itu sering menampakkan diri pada malam harinya, mengetuk pintu-pintu rumah tetangga yang memang dekat dengan perkuburannya itu, dan dia minta dibukakan tali pocongnya. Pernah dengar kan? Oke. Nah, di buku ini tuh kita akan ngebahas sebuah fenomena yang sempat terkenal di daerah sekitar Jawa Tengah atau Jawa Timur, aku juga agak lupa. Dan memang sosok ini tuh benar-benar sangat menakutkan. Nah, itulah yang akan dibahas di buku ini. Jadi buku ini tuh aku mulai dari identitasnya dulu ya. Jadi buku ini tuh berjudul Pocong Gundul, Kematian Adalah Awal Bangkitnya Kekuatan, katanya gitu. Dan ini adalah series keduanya Kisah Tanah Jawa, diterbitkan oleh Gagas Media. Dan ini tuh sekitar 160 halaman, nggak tebal-tebal banget dibanding buku yang pertama sama buku yang keduanya, dan juga nggak terlalu tebal, atau sebenarnya lebih tebal sedikit dari Bang Gaib ya, bisa dilihat ya, ini kali ya, nah lebih tebal sedikit. Nah, buku ini mengisahkan sosok pocong gundul yang bernama Walisdi. Aku nggak akan ngomong nama itu lagi, jadi mohon dicatat atau mungkin bisa diulang namanya. Aku bakal ngomong sekali lagi ya, namanya Walisdi, dan dia ini pada semasa hidupnya ini adalah seorang dukun ilmu hitam yang mandraguna. Jadi memang kekuatannya itu luar biasa, terus terkenal, dan siapapun yang minta tolong sama dia itu bakalan mujarab lah gitu, apapun itu, entah itu teluh atau pengasihan atau pelet atau apapun itu, ya, si Walisdi ini ya disebut lagi deh ya, sosok ini ya pokoknya dia ini bisa melakukan itu semua, dan dia ini memang dukun sakti pada masanya. Nah, pada saat dia meninggal, dia ini berpesan kepada istrinya kalau dia tidak ingin tali pocongnya itu dilepas semua. Jadi yang pengen dia lepas itu cuma tali yang ada di kepalanya aja. Nah, karena pada masa hidupnya ini adalah dukun ilmu hitam yang sakti, jadi pada saat dia meninggal, dia ini membawa energi semasa dia hidup yang menjadikan sosok ini tuh punya kekuatan atau punya energi yang kuat sehingga bisa mencelakakan manusia. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih, kok bisa ya dukun sakti yang katanya sakti mandraguna kok bisa meninggal? Terus kenapa sih dia nggak mau dilepas tali pocongnya? Terus siapa sih korban-korbannya? Ya maksudnya korban setelah dia menjadi sosok menyeramkan ini siapa aja? Nah, itu ada di buku ini semua. Kalau kalian penasaran, coba deh baca bukunya, karena setelah baca bukunya itu ternyata narasinya itu nggak seseram seperti covernya ini, nggak seseram seperti image si pocong gundul ini. Dan di sini juga dikisahkan tentang hidupnya bapak yang satu ini, kenapa dia bisa memutuskan untuk menjadi dukun ilmu hitam, itu terjawab sudah di sini semua. Jadi kayak gitu mungkin sekilas dari isi buku ini. Nah, sekarang aku mau memaparkan pendapatku tentang buku ini. Nah, aku pindahin gini aja ya.
Dan sebenarnya aku lihat sosok ini tuh dari buku yang pertama sama yang kedua itu udah nyeremin banget. Terus aku memberanikan diri buat beli karena memang kepengen mengoleksi semua buku-bukunya Kisah Tanah Jawa. Terus aku pada saat setelah baca Bang Gaib, aku memutuskan untuk membaca yang kedua, jadi kayak pengen ngerunut gitu lah. Tapi pas baca buku ini tuh kayak maju mundur, aduh takut nih. Tapi ternyata setelah aku memberanikan diri terus ngebaca terus sampai akhir, ya sebenarnya cerita di balik dari sosok ini tuh nggak seseram itu, malah jadi kayak kasihan ya ternyata kayak gini gitu. Dan memang sih narasinya pun nggak seram, malah justru narasi yang dari, kalau ini penulisnya beda sih. Kalau yang Pocong Gundul ini penulisnya Christian Bani Israel. Kalau yang Bang Gaib dia penulisnya Bonaventura Genta. Kalau yang unit Gaib Darurat dia penulisnya Deli, Mas Deli siapa gitu. Nanti mungkin kita bakalan bahas di video selanjutnya yang akan ngebahas buku unit Gaib Darurat. Nah sekarang yang ini dulu. Setelah aku baca buku ini, aku jadi kayak ngerasa, oh ternyata ya wajar aja gitu. Maksudnya memang sih tidak mewajarkan hal jahatnya itu, cuman kenapa dia bisa seperti itu ya karena dia tuh kayak punya dendam yang akhirnya dia menjadikan dirinya seperti itu gitu. Sampai mencari ilmu tentang ilmu hitam dan sampai melakukan perjanjian dengan jin, sampai akhirnya dia ya menjadi sosok yang seperti ini. Dan karena seperti aku sebutkan tadi ya, narasinya nggak seram-seram banget, malah lucu, apalagi pada saat satu sosok menceritakan dirinya sendiri yang ternyata dia itu adalah korban dari si Pocong Gundul ini. Nah aku jadi teringat Joker, kalian tahu Joker kan? Joker pernah bilang orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Sebenarnya bapak yang satu ini tuh sebenarnya nggak, awalnya tuh polos, bukan orang jahat. Sebenarnya tidak ada untuk niatan kesana gitu, tidak ada untuk niatan menjadi orang jahat, karena sebenarnya orangnya ini polos dan masih kecil, tapi memang tidak beruntung lah hidupnya, yang pada akhirnya dia tumbuh membawa dendam di dalam dirinya karena ya perlakuan dari sekitarnya dia pada saat dia masih kecil. Jadi kayak gitu. Jadi dia tumbuh, pada intinya adalah beliau ini awalnya tuh anak yang polos, anak yang berbakti, terus karena dia tumbuh di lingkungan yang tidak baik, terus dia juga membawa dendam yang pada akhirnya dia tumbuhlah dengan sifat-sifat yang jelek. Kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu aja teman-teman. Sorry nih kalau masih banyak kekurangan. Thank you banget yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.